ayahnya, ia kemudian menceritakan kisah liar tentang kakek Joe. Pada dasarnya, kakeknya bekerja sebagai tukang kayu selama rekonstruksi kota Guida kuno. Mereka mengerjakan banyak bangunan kayu bergaya lama. Kakeknya bekerja di sana selama lebih dari setahun. Dan suatu malam, ketika beberapa pekerja sedang begadang, mereka menemukan sumur kuno di lokasi konstruksi. Ada sesuatu yang berkilau di dalamnya, dan mereka mengira mereka telah menemukan harta karun. Di dalam sumur itu ada sebuah kotak, dan ketika mereka mengeluarkan kotak kayu tua itu dari sumur, cahaya terlihat menyembul dari celah-celahnya. Di dalam kotak itu, ada sebuah telepon, layarnya awalnya menyala, tetapi langsung padam begitu mereka mengeluarkannya. Telepon itu tidak memiliki tombol atau port pengisian daya, terlihat seperti benar-benar mati. Semua orang kecewa ketika menemukan telepon yang rusak itu, mereka mengira itu hanya lelucon dan segera melupakannya. Akhirnya, kakek Joe melemparkan ke dalam kotak peralatan. Ayah Joe menambahkan bahwa telepon itu tidak bisa dinyalakan, dan ketika dia masih muda, dia bahkan pernah mencoba menjualnya di toko reparasi untuk membeli rokok. Namun pemilik toko mengatakan bahwa telepon itu tidak berharga, jadi dia hanya membuangnya ke dalam kotak kue itu. Sekarang, ayahnya penasaran apakah Joe juga ingin menjual. Joe merasa lega, karena ayahnya tidak pernah berhasil menjual telepon itu. Jika tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan benda berharga ini. Dia bertanya kepada ayahnya apakah telepon itu pernah menyala, dan ayahnya menjawab pasti tidak, menambahkan bahwa telepon itu sudah tidak terpakai selama beberapa dekade. Lalu, ayahnya mengakhiri panggilan dengan mengatakan bahwa dia punya urusan lain. Dia sudah memberikan informasi tentang pernikahan, dan terserah Joe apakah dia ingin datang atau tidak. Setelah panggilan berakhir, Joe merenungkan bagaimana ujian pertarungan yang sebenarnya akan diadakan di kota Guida kuno. Dia memutuskan bahwa mungkin ada baiknya memeriksa sumur tua itu untuk mencari petunjuk atau informasi lebih lanjut. Dia pun pulang ke rumah dan mulai menyusun kembali rencana permainan. Hari-hari berlalu, dan Joe terjebak dalam rutinitasnya. Tidur di kelas, tidur siang di bawah pohon sementara yang lain berlatih, dan terus bermain game. Beberapa hari kemudian, di koridor sekolah dua siswa berlari kencang. Seorang pria berkacamata menabrak pria lain, yang berpakaian seperti berasal dari kalangan aristokrat. Pria berkacamata itu jatuh keras akibat tabrakan, tetapi pria berambut pirang itu hampir tidak goyang sedikit pun. Dia hanya berdiri di sana, memancarkan aura yang aneh dan menyeramkan. Pria berambut pirang itu kemudian pergi bersama rombongannya, dan orang-orang di belakangnya berbisik-bisik tentang betapa menakutkan penampilannya. Adegan berikutnya membawa kita keluar, di mana kita bertemu Tin lagi. Dia mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari kelompok, karena seorang teman telah mengundangnya untuk bergabung dengan tim lain. Dengan itu, dia pergi meninggalkan mereka. Lalu Joe bertanya-tanya dalam hati, apakah Fang Ruoshi punya rencana cadangan? Mengingat ujian sudah di depan mata, menemukan rekan tim baru sekarang hampir mustahil. Joe memanggil rekan tim lainnya, Li Ge, dan bertanya apakah dia tahu bahwa Tin telah meninggalkan tim.